Oke, sebelumnya kita berdoa dulu ya sebelum memulai review PJOK. Silakan, kemarin kelas berapa? Sekarang kelas 3A. 3A. Silakan, mau siapa? Aku Bu. Adit, silakan boleh buka kameranya. Disiapkan, Dit. Semuanya yang belum dibuka kameranya ada Noval, Adinda, Umar, Dilan, Hafid. Kemudian di sini ada Altaf. Ibu, aku lagi ngisi absen dulu. Ya, ada Kanza, Ainina, Advan, Sadik, Aska, Nabila, Sani. Silahkan dibuka kameranya. Oh, absennya di chat, Bu. Rais, iya absennya di chat. Oke, silahkan. Adit, disiapkan. Ada Bu. Kosong semua. Ada ditentukan, berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Suaranya keluarkan semuanya ya. Boleh dibuka mute-nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa hukma Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke. Ini masih ada yang ditutup nih. Hafid, Abian, Rais, Altaf. Kalau ditutup berarti tidak hadir ya. Kalau ditutup dianggap tidak hadir. Aska, Dilan, ya, ya nggak apa-apa, kecuali Paris ya, karena kameranya bermasalah. Oke, yang kameranya tidak bermasalah boleh dibuka sayang ya. Oke, silakan duduk yang rapi, tidak ada yang tiduran, tidak ada yang senderan. Duduk tegap ya, supaya semangat, tidak ngantuk. Kalau senderan, kalau tiduran, secara otomatis akan ngantuk ya. Kalau posisinya duduk, insya Allah itu tidak akan ngantuk ya. Sebelumnya Ibu tanya dulu kabarnya nih. Apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, terus belajar. Yes, yes, yes. Allah Akbar. Sudah siap belajar hari ini? Ada yang belum siap? Sudah disiapkan alat tulisnya? Sudah disiapkan buku paketnya?
Bukunya apa Ibu? Masih tema 7 ya, karena kita hari ini masih review materi yang kemarin dikasihkan sama Ibu Bapak ya. Yang PPT ya, kemarin dikasihnya bentuk file PPT, PowerPoint ya. Kemarin sudah dibaca, nah sekarang akan direview, dijelaskan kembali ya. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 8:46, jadi Ibu langsung saja kepada Pak Ertir untuk menyampaikan materi PJOK hari ini. Pak Ertir, dipersilahkan. Terima kasih Bu As atas kesempatannya. Dengar suara Pak Ertir, anak-anakku sekalian. Terdengar. Oke, buka ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar jelas? Benar. Nah, ya. Harus berbicara keras di sini karena saya pakai headset. Oke. Saya ulangi kembali ya, biar semangat anak-anakku sekalian dan tambah bergelora. Oke, Bapak ucapkan salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebelum ke materi kita pemanasan dulu ya. Pemanasannya sambil duduk aja ya. Oke, kita dulu ya. Oke, anak-anakku sekalian bisa diikuti gerakannya. Jadi kepalanya dianggukan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke ya, siap ya? Siap? Siap. Dimulai ketika hitungan 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Nah, sekarang ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali. Contohkan dulu ya sama Bapak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke ya. Kita ulangi 2 kali. Are you ready? Yes. Ready, sir. Oke, siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Siap. Sekarang oke. Nah, kemudian digerak-gerakan sampai hitungan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terakhir, tangannya ini. Siap? Tangannya. Kemudian gosok-gosok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kepipikan. Bagaimana rasanya? Hangat atau masih dingin? Dingin. Oke, kayaknya cuaca hari ini agak dingin ya, betul nggak?
Betul. Betul. Oh, betul. Oke. Bisa kalau kedinginan bisa menggunakan cara seperti ini ya, digosok-gosok, kemudian di Oke, ya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan untuk melaksanakan berbagai aktivitas kegiatan. Salah satunya yaitu dengan melaksanakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh hari ini. Meskipun kita masih melaksanakan saum atau puasa di bulan Ramadan, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita ya untuk senantiasa belajar ya. Masih puasa semuanya? Masih. Puasa ini? Masih. Ada yang puasa nggak? Ayo. Puasa ya semuanya ya. Bapak yakin Ananda semua puasa hari ini ya. Mudah-mudahan tidak loyo, kemudian tidak semangat ya. Pada sahur nggak tadi? Ada yang nggak sahur? Sahur. Sahur ya. Oke, sahur ya, biar ada kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, insya Allah hari ini Bapak akan mereview materi pembelajaran yang sudah disampaikan atau dikirimkan ya pekan kemarin oleh Ibu Bapak Guru Wali Kelas bentuk PPT ya. Oke. PowerPoint ya. Kita akan bahas tentang tematik tema 7, sub tema 3 dan 4 ya. Nah, kita lihat dulu di sini. Oke, yang masih tiduran, yang masih lonjoran, silakan untuk duduk yang rapi, duduk yang baik, biar Allah melihat kesungguhan kita. Kemudian yang kameranya tidak bermasalah untuk ditampilkan atau dihidupkan, silakan untuk menghidupkan ya, untuk menampilkan ya kalian asli ya, biar kelihatan gantengnya. Caranya nggak bisa dinyalain, nggak tahu kenapa. Bolehnya, kecuali yang memang tidak bisa dihidupkan kameranya, tidak masalah ya, nggak apa-apa itu. Kamu jangan bohong. Bagi yang bisa dihidupkan kameranya atau ditampilkan wajahnya, ya biar kelihatan nih Pak Ertir siapa aja nih yang yang kameranya bermasalah, nggak apa-apa, nggak dihidupkan juga. Tuh. Bapak akan share screen ya materinya hari ini, tapi mohon dengan sangat mohon kerjasamanya ketika Bapak men-sharekan materinya, mohon untuk tidak dicoret-coreti ya, kemudian tidak ribut juga ketika Bapak berbicara, tolong diperhatikan ya. Oke, siap? Ya. Bapak dari Arman berapa tipin? Mana sesinya? Bagus semua daily board. Oke, sudah terlihatkah? Sudah. Ada. Oke, sudah terlihat ya? Mulai sudah terlihat, Mas? Oke, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Nah, materi PJOK hari ini
yaitu tema 7, tema 3 dan 4. Tema 7, subtema 3, kita akan belajar tanda-tanda bahaya yang ada di kolam renang ya. Kemudian upaya menjaga keselamatan diri saat beraktivitas di air. Kemudian di tema 4-nya menjaga diri dan orang lain ketika berenang di pantai. Kemudian ada peraturan di kolam renang. Ya. Berikutnya kita lihat di sini pada saat kita berenang ya pasti anak-anak semua senang berenang ya. Senang nggak berenang? Senang. Nah, ketika pandemi ini kalian pernah berenang nggak? Oh enggak. Aku. Pernah. Oh iya. Terkecuali mungkin di rumahnya ada kolam renang. Meskipun di masa pandemi kita ya ada berenang, tapi ya renang Bapak akan bahas. Oke, pada saat kita berenang ada petugas kolam renang yang mengawasi anak-anak bermain dan berenang ya. Jadi ketika misalnya kita berenang, biasanya di kolam renang itu ada bapak-bapak atau petugas yang ada di sekitar kolam renang tersebut. Kolam renang, Pak, pinknya kayaknya merah tuh. di lehernya ada fluid ya, bagian lehernya. Nah, fungsi fluid tersebut digunakan oleh petugas kolam renang memberi ya, maksudnya memberi peringatan bahaya ya. Kemudian sudah keluar lagi. Cek, ada Bu suaranya? Oke. Nah, pemberian peringatan menggunakan fluid tersebut merupakan salah satu upaya untuk menjaga keselamatan di kolam renang. Nih, salah satunya untuk menjaga keselamatan supaya tidak tenggelam, supaya tidak terluka, supaya tidak mencelakai orang lain juga ya itu. Berikutnya, nah di sini kita lihat saat berada di kolam renang kita harus memahami berbagai tanda-tanda bahaya nih ya. Tanda bahaya nih menyampaikan pesan agar kita senantiasa berhati-hati nih. Biasanya di kolam renang itu ada tanda-tanda sebagai berikut nih. Kita lihat di sini ada tanda. Nih, tanda yang pertama di sini dilarang mendorong ya. Ketika misalnya berada di kolam renang, jangan main-main ya, jangan saling dorong ya ke temannya ya, sehingga menyebabkan temannya itu terluka atau mungkin bisa pas ketika kejebur kaget ya, atau bisa jadi kalau misalnya airnya dalam bisa tenggelam ya. Oke, berikutnya, nah ini dilarang mendorong, tandanya seperti ini. Kemudian di sini ada tanda kedalaman air. Nah, biasanya kan di kolam renang itu kedalamannya beda-beda ya. Ada yang setengah meter ya, setengah meter kedalaman airnya. Biasanya itu buat anak-anak gitu ya. Kemudian ada kedalaman airnya di kolam renang ada yang 1 meter. Bahkan ada juga yang 2 meter. Itu biasanya ditulis ya, ditulis di di keramik di dekat kolam renangnya. Itu sebagai pertanda bahwa kolam tersebut kedalamannya sekian. Kolam yang satunya lagi kedalamannya sekian ya. Bisa 1 meter, 2 meter, bahkan ada yang 3 meter sehingga kalian bisa melihat nih kolam renang mana yang bisa saya gunakan gitu ya. Seperti itu. Ya, itu tanda yang kedua, tanda kedalaman air. Jadi harus berhati-hati ya. Kemudian berikutnya nih ada tanda ini. Nih. Ini maksudnya
dilarang terjun di kolam dangkal nih. Jadi harus berhati-hati juga ketika kalian menggunakan kolam renang yang dangkal. Maksudnya itu nggak terlalu dalam ya. Kalau bahasa apa tidak terlalu dalam sehingga bisa melukai kepala. Jadi pas ketika meluncur atau terjun itu si kepalanya ke lantai dasar kolam. Nah, jangan sampai kejadian seperti itu sehingga kepalanya bisa terluka ya. Oke, berikutnya ada tanda dilarang berjalan di tepi kolam renang nih ya. Jangan berjalan di tepi kolam renang yang menyebabkan mengganggu aktivitas orang lain yang sedang berenang juga ya. Kemudian nah di sini ada tanda dilarang berenang sendiri nih ya, terutama bagi orang-orang atau anak-anak yang belum bisa berenang. Khawatirnya ketika misalnya kita berenang sendirian, nah pas ketika kita berenang di kolam yang agak dalam, nah kita belum bisa berenang nih, nggak ada yang bisa menolong ya pas kita ketika tenggelam ya. Kalau ramai-ramai kan bisa saling tolong menolong gitu ya. Itu beberapa tanda yang harus diperhatikan oleh kita semua ketika ada di kolam renang. Biasanya di kolam renang itu ada tanda-tanda seperti ini ya. Oke, jadi harus berhati-hati. Berikutnya nih di sini ada poster terkait dengan upaya menjaga keselamatan diri saat beraktivitas di air. Nah, ini bagaimana caranya menjaga keselamatan nih ketika di kolam renang ya. Nih, yang pertama adalah menggunakan pelampung bagi yang belum bisa berenang. Gunanya apa pelampung? Supaya bisa mengambang ya, mengambang tubuh kita pas ketika berada di air. Kalau misalnya yang sudah bisa berenang Pak gimana? Bisa tidak menggunakan pelampung juga ya. Tapi yang tidak bisa berenang nih diharapkan untuk menggunakan pelampung ya. Oke, bisa ban, bisa apalagi ya yang terbuat dari plastik itu. Kemudian yang kedua, lakukan pemanasan untuk mencegah cedera. Jadi pemanasan dulu sebelum terjun ke air atau masuk ke dalam kolam renang ya. Kemudian yang ketiga, berlatih berenang di kolam yang dangkal. Jadi ketika berlatih berenang, jangan di yang dalam dulu, yang kolam renangnya yang kalau bahasa Sunda teh deet kalau bahasa Indonesia yang dangkal ya, kalau bahasa Indonesianya ya. Jadi jangan yang terlalu dalam ya, nanti kalau tenggelam bahaya kalau yang belum bisa berenang ya. Kemudian tidak berenang sendiri dan pastikan ada yang mengawasi. Jadi jangan berenang sendiri ya, tapi harus dengan ada teman ya, temannya yang bisa berenang sehingga ketika misalnya kita kesulitan berenang ada yang menolong ya. Oke, itu ya tentang upaya menjaga keselamatan diri saat beraktivitas di air, terutama di kolam renang. Oke, berikutnya nih. Selain berenang ya, berenang di kolam renang biasanya nih anak-anak ya, tidak anak-anak saja sih ya, orang dewasa juga kadang senang berenang di pantai nih ya. Berikut ini upaya untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain ketika berenang di pantai nih ya, karena areanya atau wilayahnya luas ya, pantai itu tidak seperti di kolam ya. Nah, maka harus diperhatikan beberapa hal nih. Yang pertama, memperhatikan teman yang melakukan kegiatan ketika di pantai ya. Kemudian menemani teman yang melakukan kegiatan di pantai. Berikutnya, mengingatkan teman jika ada ombak yang besar ya. Kan di pantai itu ada ombaknya ya.
Kemudian mengingatkan teman agar tidak berenang terlalu jauh ya, ke laut atau ke tengah ya. Jangan sampai berenangnya terlalu jauh sehingga bisa tergurus oleh ombak ya. Itu upaya keselamatan diri dan orang lain ketika berenang di pantai harus diperhatikan ya. Jangan mentang-mentang kita bisa berenang ke tengah ya. Bisa nanti bahaya ya. Oke. Itu berikutnya. Nah, di sini ada Bapak tampilkan beberapa peraturan yang ada di kolam renang. Kalau tadi di pantai, sekarang kembali lagi ke kolam renang ya. Nah, di sini kita harus menjaga keselamatan diri kita sendiri dan keselamatan juga keselamatan orang lain nih. Beberapa peraturan biasanya diterapkan di beberapa kolam renang. Nih, yang pertama tidak sakit kulit atau sakit mata atau sakit menular. Sehingga kalau misalnya ketika kita punya penyakit kulit atau penyakit menular, pas ketika masuk ke air kan bisa menularkan penyakit tersebut. Jangan sampai kita menularkan penyakit kepada orang lain. Ya, kalau misalnya ketika kita sakit, renangnya libur dulu, izin dulu ya. Ketika sehat boleh berenang. Kemudian yang kedua, gunakanlah pakaian renang ya. Memakai pakaian renang, jangan pakai pakaian tidur ya. Apalagi jangan pakai pakaian yang gombrang-gombrang atau sehingga kalau misalnya atau pakai kemeja, jangan di kolam renang. Pakai pakaian renang sehingga ketika bergerak kita enak gitu ya, ketika bergerak di kolam renang ya. Berikutnya, ketika di kolam renang jangan membawa makanan ke dalam kolam. Jadi pas ketika berenang nih sambil makan nggak boleh ya. Terus nanti kolamnya kotor ya. Nah, jadi jangan berenang sambil makan ya. Oke. Berikutnya yang keempat, tidak membawa binatang peliharaan. Nah, jangan sampai kita berenang ngajak binatang peliharaan kita ke kolam renang ya, diajak berenang juga jangan ya. Bahaya itu ya. Terus berikutnya adalah peraturan yang ada di kolam renang, tidak meludah nih dan buang air kecil di kolam renang ya. Jangan sampai melakukan seperti itu ya, jijik ya, kotor nanti juga, terus bisa jadi airnya terkena polusi ya, atau jadi biang penyakit itu airnya ya. Kalau misalnya mau buang air kecil, segera ke toilet ya. Itu. Kemudian yang ketujuh, tidak memakai alas kaki ke area kolam ya. Jangan sampai pakai kaos kaki ke kolam renang itu ya. Berenang pakai kaos kaki jangan ya. Oke, bisa licin nanti pas di kolamnya. Kemudian tidak berlari-larian di tepi kolam ya, sehingga mengganggu aktivitas orang lain yang sedang berenang juga ya. Berikutnya yang ke-9, tidak melompat ke dalam kolam. Maksudnya ini main-main ya. Terus kalau ketika melompat juga harus atau meluncur itu harus hati-hati, lihat ke dalam kolamnya. Jangan sampai ketika misalnya melompat atau meluncur itu kolamnya dangkal. Bisa jadi nanti pas ketika mau nyebur ke kolam tersebut, kaki atau kepala bisa cedera ya, bahaya itu ya, harus hati-hati. Kemudian yang terakhir, tidak bermain-main di kolam ya. Jadi jangan sampai kita bermain-main yang berlebihan ya di kolam renang sehingga mencederai atau merugikan orang lain. Jangan sampai seperti itu. Itu terkait dengan peraturan-peraturan yang biasanya ada di kolam renang. Mudah-mudahan
kita bisa menghindari hal-hal yang tidak diperbolehkan ya, dan mentaati peraturan-peraturan tersebut ya. Itu oke, itu mungkin ya. Terima kasih, itu materinya. Bentar ya. Oke ya, itu materinya untuk PJPA hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Anak-anakku sekalian, silahkan. Ada tugas. Ya. Apa? Tugasnya mana? Oke, tugasnya hari ini adalah. Aku tidak ada pertanyaan, Bapak. Ini udah jam 9 ya? Betul. Ya, berarti pada Iya, ngerti semua. jam 9:30 kayaknya. Tugasnya hari ini cukup mudah ya. Tugasnya apa? Ada yang sudah tahu? Berenang, yeay. Oh, berenang. Jangan berenang nanti kalau bulan Keselamatan di kolam berenang. berenang ketika puasa ya. Kenapa? Karena khawatir si airnya masuk ke mulut nih, bisa-bisa membatalkan puasa ya. Oke. Nulis keselamatan Ya. di kolam berenang. Pandemi ini sudah berakhir. Atau kalau misalnya di rumah ada kolam renang, ya, bisa berenang. Tapi jangan pas ketika puasa ya, di sini airnya tertelan. Oke, tugasnya hari ini adalah silakan kalian boleh lihat halaman 126 ya. Ada tanda-tanda bahaya yang ada di kolam renang tersebut. Nah, tugasnya adalah kalian menggambar ya, menggambar tanda-tanda tersebut ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 saja ya. Di mana di buku tematik? Nah, mengerjakannya di mana? Kalau di buku tematik kan nggak ada ruangnya di sini. Boleh di buku tulis ya. Boleh juga, Pak, aku mah punya buku gambar nih. Boleh di buku gambar? Boleh. Berapa? Gambar. Pak, boleh di HPS, kertas HPS? Boleh. Ya. 200 berapa? Halaman 126 ya, contoh tanda-tanda bahaya. Digambar. Ya, yang ada di halaman 126 ya. Silakan. Silakan Digambar. dikerjakan. Buku tulisnya dibuka atau bisa buku gambar boleh di kertas HPS. Bapak, ini gambarnya harus diwarnain atau enggak? Nah, ini kalau misalnya kalian pengen diwarnain silakan, tapi enggak juga nggak apa-apa. Ya gimana? Siapa? Bima? Halaman berapa, Pak? Gimana? Halaman 126. Pas digambar. Halaman 126 dikasih contoh. 126. Kasih contoh apa? Ini contohnya ya, tinggal gambar saja ya. Gambar. Buku apa? Di buku apa? Tinggal disalin, Pak. Tinggal disalin ya. Tinggal Perintah. dilihat contoh digambar ya. Boleh Di buku lihat halamannya di buku boleh di buku gambar boleh di kertas Tilan. Oh, silakan. Tilan di halamannya dibuka. Kameranya dibuka ya, Dilan ya. Kameranya dibuka. Bisa dibuka. Kemarin bisa dibuka kameranya. Yang nggak tahu dari sananya. Alasan. Tadi bisa dibuka kameranya. Dia nggak buka kamera. Oke. Silakan soalnya Ibu sudah share di chat ya.
Menggambar tanda-tanda bahaya yang ada di halaman 126. Boleh digambar di buku gambar, di buku catatan, atau di HPS. Bu, boleh diwarnai? Boleh. Kalau tidak diwarnai, boleh? Boleh, ya. Kalau mau nilainya bagus, berarti diwarnai sesuai dengan gambar di halaman 126. Tapi kalau misalnya nggak mau diwarnai, aku mah ya udah tidak apa-apa. Ya, silakan. Waktunya 15 menit ya. Masih tersisa ya. Kalaupun misalnya selama 15 ini belum selesai, nanti bisa dilanjutkan kembali. Ya, oke. Nah, silakan. Bapak boleh ngerjain tugasnya sekarang? Boleh, silahkan ini ya sambil dikerjakan. Ya, Sani, ada bukunya, Sani. Boleh sambil dikerjakan sekarang nih, sambil menunggu waktu berbuka. Kalau berbuka masih lama ya. Fatir, sehat Fatir? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ada bukunya Fatir, silakan boleh sambil berbuka. Berbuka lama ya. Nggak apa-apa kan nggak sebagus yang ada di gambar. Apa? Nggak apa-apa kan yang nggak sebagus yang ada di gambar. Tidak apa-apa, tidak sebagus di gambar juga. Yang penting hasil usaha sendiri ya. Pak, aku mah gambarnya jelek. Jangan berkata jelek ya. Insya Allah Allah juga usahanya rajin nih, giat ini, bersungguh-sungguh, nanti nilainya juga akan bagus ya. Jadi sebisanya saja ya, sebisanya gambarnya itu pasti tiap orang itu gambarnya beda-beda ya. Nggak, maksudnya nggak harus sama persis dengan gambar yang ada di halaman tersebut ya. Boleh live? Boleh live? Boleh live, jangan dulu, belum beres ya. Sambil mengerjakan ya, sambil mengerjakan biar nanti nggak terlalu banyak tugas ya. Kalau ada pertanyaan, disampaikan di sini. Jangan live dulu ya sebelum berdoa ya. Kalau sudah berdoa setelah belajar dan boleh diizinkan live, boleh ya. Kalau belum jangan dulu keluar. Silakan kerjakan, masih ada waktu kurang lebih 12 menit lagi ya. 12 menit lagi manfaatkan untuk menggambar. Kalau misalkan tidak selesai menggambar dalam waktu 12 menit, boleh nanti dikerjakan setelah Zoom ya. Dan Ibu ingatkan ya. Ini ditulis juga ini artinya apa? Iya. Ditulis. Dilarang mendorong. Atau misalnya dilarang terjun ke kolam renang ya. Kalau pingin mudah boleh pakai link koin ya. Koin atau boleh pakai koin. Enggak, takut gak cukup itunya lingkarannya. Terus terlihatnya menggambarnya jangan sampai pensilnya tidak terlihat jadi bingung ini teh gambar apa ya. Terkadang ibu suka gitu ya ketika di GCR pas buka ini tuh gambarnya gambar apa ya, nggak jelas. Kemudian tulisannya menjelaskan tentang apa. Jadi harus jelas ya gambarnya, kemudian tulisannya itu teh menjelaskan tentang apa. Jadi terbaca sama ibu bapak ya. Kan bisa di zoom.
Itu meskipun di zoom jadi buram karena posisinya tipis tulisannya, ketika di zoom itu makin tidak terlihat karena pecah. Ini yang dilarang terjun jadi kayak lari di dalam air, ay. Tapi kayak ke bawah gitu loh, larinya kayak ke bawah gitu loh. 10 menit lagi ya. Dilarang Untuk tugas bahasa Arab, nanti kalian di grup kelas masing-masing, di GCR masing-masing itu ada materi PowerPoint. Itu 1 bab ya. Nah, kenapa Bu 1 bab? Karena Zoom-nya gantian sama PJOK, kemudian sama PLH, sehingga Ibu share dulu semua materinya 1 bab ya. Insya Allah kalau masih ada waktu, kita Zoom bahasa Arab. Ibu akan mereview ulang bahasa Arab dari kosakatanya, kemudian tentang percakapannya dan sebagainya. Nanti Ibu akan jelaskan di Zoom ya, di review bahasa Arab. Kalau sekarang kalian hafalkan dulu kosakata bahasa Arabnya itu tentang jam ya, angka 1 sampai angka 12. Oke. Dia dilarang berjalan di kolam renang. 8 menit lagi. Yang sudah mengisi absen kehadirannya, terima kasih ya. Tapi kalau yang tidak bisa, harus login dulu. Jadi nanti insya Allah akan dikirim lewat grup ya. Lewat grup kelas masing-masing. Bu, absensinya di chat. Ya, absensinya di chat yang tadi sayang. Ada nggak? Ada, Bu. Oh, hilang. Ibu kirim lagi ya. Nih. Udah absen Nilan mah. Ya, terima kasih. Sudah, Bu. Sudah? Akhirnya sudah. Terima kasih kalau yang sudah. Nanti bisa dikirimkan ke GCR kelas masing-masing ya. Aku suka tugas yang menggambar gini. Suka, Risat, gambar-gambar. Ya, aku suka. Cuman kadang bingung mau gambar apa, jadinya jarang gambarnya. Karena ada contohnya. Ya, Harus lebih semangat lagi ya belajarnya karena kita akan apa Pak Ertir? Sebentar lagi kelas 4. akan PAT ya. Ada yang tahu PAT apa? Pengulangan Penilaian akhir tahun. Penilaian akhir tahun ya. Kapan Bu? Kapan ya Pak Ertir ya? Bulan Juni awal setelah Lebaran kita akan PAT. Lebaran tiba. Ya, tapi harus disiapkan karena nanti liburnya panjang ya. Sebentar lagi akan libur panjang. Libur panjang. Libur panjang. Aku suka libur panjang. Tapi setelah libur siap-siap PAT ya. Siapa yang mau naik kelas? Aku. Semuanya yang pingin naik kelas atau pingin sama Bu Hasan Pak Ertir lagi di kelas 3? Tidak. Jangan ya, harus semangat kalau pingin naik kelas ya. Naik level ya semuanya ya. 5 menit lagi ya.
Bu, kapan camping, Bu? Camping, kita berdoa saja tahun depan kita camping ya di kelas 4. Tanyain ke Pak Totom nih. Pak Totom, kapan camping katanya? Mau di mana? Mau di Pak Haji? Mau di mana katanya campingnya kata Pak Totom? Camping ya, gunung. Di hutan, di hutan. Nanti di Gunung Puntang katanya ya. Motong pohon, Tampil aja. bikin api unggun. Sekarang mah campingnya di rumah masing-masing aja dulu ya. Caranya rumahnya kebakar atuh. Kelas 3 mah belum pernah camping ya? Belum lah. Belum. Smart camp, harusnya smart camp kalian sekarang ya. Tapi karena posisinya corona, jadinya nggak ada smart camp dan nggak ada camping ya. Kenapa tadi aku tiba-tiba live tadi nge-reconnect kayaknya tadi. Ayo sawarnya Tadi keluar. Sepertinya jaringan yang keluar sendiri kayaknya jaringannya kurang bagus. Keluar sendiri nih. Tadi ya, Enggak, 50 berapa tadi? 3 kok. Jadi nggak ada. 1, 2, 3. Sekarang 5 tuh. Waktunya 4 menit lagi. Sudah selesai dari tadi. Alhamdulillah yang sudah selesai. Terima kasih. Lapar, sakit perut. Apa? Masih lama bukannya kan? Sahur nggak tadi? Sahur lah. Oh, iya Dilan. di tulisannya, tulisannya di Jangan opor. Ya, dijelaskan ya. Dilan menggambar ini, kasih penjelasan di bawahnya. Itu apa lambang seperti itu? Iya, kasih keterangan ya. Nah, benar Rumaisya ini udah ya. Ada keterangannya, ada gambarnya. Betul. Terima kasih Rumaisya. Apa? Enggak ada. Rumaisya udah beres tuh. Aku juga sudah. Ada Oke, gambar, ada keterangan. Oke, Bu As ya sebelum ditutup ya Bu As. Ya, mangga. Closing dari Pak Ertir. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini materinya terkait dengan keselamatan ya, keselamatan untuk diri sendiri, keselamatan juga untuk orang lain. Kita berada di kolam renang maupun ada gambar. ini kita tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan juga orang lain. Kita sama-sama selamat. Itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan di pembelajaran hari ini. Semoga ilmu atau pembelajaran yang bisa kita dapatkan dapat begini, Bu. itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf jika ada pemaparan atau penyampaian yang kurang jelas. Mohon maaf. Terima kasih kita semua atas perhatian bersamanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Jangan dulu live ya, jangan dulu live ya, karena belum doa. Oke, alhamdulillah ya anak-anakku. Sekarang tinggal 1 menit lagi, kita berdoa saja. Sebelumnya simpan dulu alat tulisnya. Kita berdoa dulu sebelum mengakhiri kegiatan hari ini ya. Marilah kita berdoa, membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Doa akhir majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pingin maghrib ya. Baik, Ibu tutup ya. Karena biar kalian istirahat dulu, kemudian melanjutkan materi selanjutnya. Hari ini ada Zoom TTQ, jangan lupa ya. Dah. Terjun di kolam. Ibu akhiri ya meetingnya ya.